Shalom Bapak dan Ibu dimanapun kau berada pada saat ini. Kita bertemu lagi dalam Adonai Ministry. Sore hari ini mari kita bersatu di dalam doa, bersatu di dalam pujian dan penyembahan kepada Bapa kita yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami sampai pada hari ini. Kami datang Tuhan membawa ucapan syukur kami kepadamu. Engkau layak untuk kami tinggikan, Engkau layak untuk kami puji Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Mari kita akan pujian di hadapan Tuhan. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu.
Biar isi hatimu yang kau nyatakan adalah benar daripadamu. Kami tahu ini waktunya kami akan lihat ada nyata pesan Tuhan, ada nyata setiap apa menjadi keinginan setiap kami dibuat Tuhan jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom para pemirsa dan hadirin yang di tempat ini. Selamat malam ya. Ini tadi malam kita ada di Bukit Doa Immanuel di Prigen, Surabaya, Jawa Timur, Pasuruan ya. Semalam kita mengadakan satu ibadah muda, ibadah tentang syukuran bagaimana Ibu Gembala Gereja Allah Baik yang berada di Pondok Mutiara di Ruko, ya kan? Dimana di sini saya mengadakan streaming ya. Di sini semalam saya tentang bagikan bagaimana untuk kita sebagai anak Tuhan ya, kita tidak boleh melihat manusia. Kita harus lihat Tuhan supaya kita penuh dengan sukacita. Kemarin ada lawatan yang luar biasa ya. Firman disampaikan, kesaksian diberitakan. Di situ terjadi hal yang ajaib. Tapi tadi sedikit ada gangguan tadi pagi ya. Iblis tidak tinggal diam ya. Ada yang diganggu di tempat tidurnya ya loh. Tapi ada satu pendoa yang sudah sampaikan gitu kan. Nah tapi saya percaya kita tidak terkecoh dengan kuasa kegelapan. Yang kita buat kuasa kegelapan terkecoh dengan kuasa hadirat Tuhan. Karena apa? Banyak anak-anak muda dilawat dan dimenangkan oleh Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Matius 11 ayat yang ke-6. Jadi kalau orang yang kecewa berarti dia menolak siapa Tuhan yang menciptakan dirinya. Sedikit kesaksian ya. Ini masa-masa pandemik banyak orang kecewa dan terluka. Kenapa? Di situasi yang seperti ini orang selalu mau minta pertolongan. Kenapa? Keadaan dan kondisi yang membuat orang itu lemah. Tapi kalau kita percaya seperti lagunya apa? Tuhan pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Kalau kita tahu Tuhan kita, Tuhan pasti pelihara. Tanpa kita meminta, pasti Tuhan memberi. Karena orang yang menolak akan Tuhan, hidupnya tidak berdasarkan buah-buah roh. Hidupnya selalu karena keinginan manusia dunia. Ya kan? Dunia selalu mengikat. Dunia selalu menjanjikan, dunia selalu beri pengharapan. Tapi apa? Itu sementara, tidak kekal. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Di saat kita bersedih, masuk ke hadirat Tuhan. Di saat kita butuh satu hal dalam setiap kehidupan kita, berdoa, ya kan? Berseru dan meminta. Ketuk, maka pintu akan dibuka. Gimana gak enak? Alkitab katakan firman-Nya iya dan amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini saya sangat yakin ya. Makanya kita harus tahu penempatan posisi kita supaya kita melihat kenapa kita kecewa. Karena doa kita tidak dijawab. Sikap hatimu yang salah di hadapan Tuhan. Hidupmu belum berdamai dengan Tuhan. Hidupmu belum berdamai dengan keadaan. Maksudnya gini loh, di keluarga, di lingkungan, di pergaulan. Di sini saya bicara tentang 3 kebenaran tentang kekecewaan. Kekecewaan membuat hidup seseorang itu tidak bahagia. Makanya orang kelihatan bahagianya dari wajahnya. Ya, kalau orang dari wajahnya apalagi matanya nggak bahagia, kelihatan sekali. Betul nggak? Apalagi orang stres. Ya, orang stres gampang banget dilihat. Nah, di sini juga dikatakan apa? Tentang masalah hidup gampang sekali bisa dilihat. Baik putus cinta, ya kan? Atau karena pekerjaan kalian di PHK, kelihatan sekali wajahnya. Yang kedua, kekecewaan selalu melahirkan penolakan. Contoh begini loh. Saya sebagai saksi Tuhan, saya menguatkan jemaat. Karena jemaat itu membutuhkan satu jawaban. Tapi kan realitanya jemaat selalu memaksa. Di saat didoakan harus terjadi jawaban. Terkadang penolakan inilah yang membuat jemaat yang dilayani menutup dirinya, tidak mengalami satu hal breakthrough yang daripada Tuhan. Makanya saya minta penekanan buat setiap para pemirsa dan
hadirin yang ada di tempat ini, jangan sampai kita menolak, ya kan, tentang hal yang daripada Tuhan, supaya tidak ada kekecewaan. Yang ketiga, kekecewaan adalah menghalangi dan menghambat mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya selalu belajar introspeksi diri ya. Kalau saya ada kecewa aja sama orang, berkat Tuhan tuh gak datang. Kalau saya menyimpan segala sesuatu, apa yang saya lakukan itu tidak pernah berjalan dengan baik, walaupun saya punya jam-jam doa. Karena Tuhan bilang apa? Berdamai dulu. Seperti Matius katakan, kalau kamu datang kepadaku, tidak ada beban di dalam hal berdoa. Jadi di sini juga dikatakan ya, di Ulangan 13 ayat 6, firman Tuhan katakan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pegang ini orang-orang yang luka dan kecewa, ya kan? Karena Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan pasti kasih kekuatan dan Tuhan pasti kasih penugasan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, kalau dilihat 3 tips supaya kita tidak kecewa. Yang pertama tipsnya adalah jadilah orang buta. Artinya gini loh, jangan melihat manusia, tetapi melihat Tuhan yang menuntun jalan kita. Nah, makanya kalau orang kecewa selalu melihat manusianya. Apalagi kita pernah saksi Tuhan udah jadi contoh, gampang sekali, betul gak? Orang kecewa. Dan yang kedua, jadilah orang tuli. Nah loh, artinya apa? Jangan mendengar orang lain, omongan orang lain, tetapi dengar suara Tuhan dan suara hati kita. Jadi tip orang yang tidak mudah kecewa, harus pertama jadi orang buta, yang kedua harus menjadi orang tuli. Biar kalian mendengar apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kata orang-orang menyatakan tentang kelemahan dan tentang pribadi kita. Yang ketiga, dikatakan apa? Jadilah orang bisu. Artinya, jangan ngomong yang tidak enak didengar, tetapi ngomonglah tentang kebenaran firman. Terkadang di dalam Amsal katakan apa? Di dalam banyak berbicara banyak pelanggaran. Benar nggak? Makanya maaf ya, ini para orang ahli politik, betul nggak? Apalagi para yang mau menaikkan dirinya nanti pilkada ya di bulan Desember. Ya toh, para pejabat kan menjanjikan, kalau saya terpilih, saya akan bawa. Bukti realitanya apa? Nggak ada. Tapi nggak mungkin para pejabat mau dipilih oleh rakyat kalau dia ini bisu. Kalau bisu masih lumayan ya, dengan gerakan tangan, postur tubuh, bahasa tubuh orang bisu. Kita ini di kelompok tip yang kecewa yang mana? Mau orang buta atau orang tuli atau orang bisu? Tiga-tiganya sih, betul nggak? Lebih baik kita buta tapi tidak melihat kecewa atas orang itu. Lebih baik kita tuli, kita tidak mendengar apa kata orang itu, tapi apa kata Tuhan. Jadilah kita orang bisu. Kita bicara tentang apa? Hal kebenaran, bukan berbicara yang lainnya. Kalau dilihat lagi Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan katakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di masa pandemi, di masa pengurangan pegawai, di masa bagaimana keuangan kita yang tidak menentu, betul lah? Di mana kebutuhan semakin tinggi tapi kehidupan kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Tapi kita tahu Tuhan meneguhkan dan akan menolong engkau. Dan Tuhan akan memegang engkau, sama seperti Ulangan 31 yang tadi ya. Jadi Tuhan katakan 2 kali ayatnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Saya tambahkan lagi di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan minta setiap kita jangan serupa dengan dunia. Ya kan? Kita harus punya gaya ilahi yang daripada Tuhan. Kalau kita disakiti, kita memberkati. Kalau kita tidak punya keuangan atau kita ingin memberi, tapi kita lihat dari sisi kekurangan, tapi kalau Tuhan gerakan, lakukan. Tuhan, seperti katakan di Yesaya, aku mempiutahi orang yang sering memberi.
Bukannya kita memberi karena kita kekurangan. No. Kita memberi, tapi di balik itu ada berkat yang tersembunyi. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu gift yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mau tanya buat Ibu Piken ya, semalam bagaimana melihat pergerakan Tuhan anak-anak muda di kota Sidoarjo, ya, khususnya di gereja Allah Baik. Semalam para peserta anak mudanya banyak sekali, ya kan? Berarti kan ada kesaksian. Mereka tersentuh dengan firman. Boleh dibagi bagaimana kesaksian mereka semalam? Ya, semalam itu kan saya juga sempat cerita-cerita dengan anak-anak gimana. Iya tante, saya merasa lega, saya merasa dijamah Tuhan. Saya juga melihat bagaimana Tuhan itu kok menjamah, apalagi semalam itu lebih prioritas kepada anak yang laki-laki ya. Biasanya anak laki-laki itu kan mereka cool, mereka merasa kuat gitu. Ya. Tapi pada malam itu kayaknya di dalam hadirat Tuhan mereka benar-benar dijamah. Mereka pun menangis, mereka terharu ya. Ya ada kerinduan lah lebih dalam lagi mereka. Sesungguhnya mereka anak-anak yang memang nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Mereka perlu dilawat Tuhan seperti semalam. Dan akhirnya yang pihak wanita juga nggak mau ya. Mereka merasa loh saya kok belum. Makanya kita doa ya semalam ya. Akhirnya waktu saya tanya di kamar gimana kamu, iya saya rasanya lega sekali. Mereka bilang gitu. Nah itu yang kita sangat bersyukur lah. Sesuatu yang Allah kerjakan buat setiap anak-anak itu kelepasan, ya mereka merasa dilepaskan, mereka diberikan kekuatan yang baru, juga semangat hidup yang baru. Saya percaya sih Bu, ada satu api yang memulihkan mereka sehingga terjadi revival dalam kehidupan mereka secara pribadi. Ibu Piken adalah dari istri pengembalaan kaum muda Gereja Allah Baik di kota Sidoarjo, GAB Mahanaim. Ya, ini kesaksian yang sungguh menyentuh. Ternyata kehadiran mereka karena diberkati dengan pelayanan dari setiap pergerakan dari gembala GAB Mahanaim, dan dia lihat ada sesuatu yang dia harus berubah dalam hidupnya. Wah, ini dahsyat banget. Saya bersyukur buat anak muda generasi Yeremia di akhir zaman membuat pergerakan-pergerakan yang dahsyat dan yang ajaib. Jadi itu mereka merasa gini loh, gua gak akan tertolak lagi. Karena apa? Dia tahu Yesus yang dalam hidupnya. Karena semalam saya menelanjangi tentang pribadi saya sendiri, ya. Jadi mereka merasa diberkati, betul nggak, Bu Melda? Ya, boleh kembali saksikan. Ini Bu Melda dari Pasuruan sebagai pembimbing anak muda di GAB Mahanaim, ya. Boleh dibagikan? Ya, kemarin itu benar-benar lawatan Tuhan itu dan Roh Kudus itu benar-benar hadir di tengah-tengah anak-anak para remaja di youth kami ini. Itu sangat luar biasa. Memang mungkin masih ada yang masih tertutup, tapi saya yakin dan percaya dengan lawatan Tuhan pun sebetulnya dia sudah tersentuh. Cuman dia ya gengsi atau cool gitu ya. Pada akhirnya beberapa anak sempat saya bertanya-tanya ya, Bu Lasma, sebelum doa lawatan semalam itu sempat saya udah sharing sedikit dengan salah satu anak youth gitu. Ternyata memang dia ada penuh dengan kepahitan. Nah, terus terutama ya masalah warga orang tua lah, di mana-mana kebanyakan anak-anak youth itu masalah di orang tua. Nah, akhirnya waktu di doa lawatan itu dia merasa cool maksudnya masih menutup, nggak mau menangis, masih menahan, tapi saya udah terasa sebenarnya kamu itu merasakan lawatan Tuhan. Tapi tadi itu makanya saya panggil dia, saya sengaja manggil dia. Akhirnya saya udah saya juga bersaksi tentang diri saya juga gitu ya, tentang dimana saya dulu juga dibesarkan di keluarga yang keras, suka dipukul sama orang tua apa dan segala macem ya. Orang tua juga suka mabuk, judi, apa gitu. Nah, saya sharing sama dia, kamu ini dipilih anak sama Tuhan, kamu ini anak Tuhan, ayolah kembali kepada Tuhan, saya ngomong gitu. Nah, kamu ini sebetulnya udah paham, kamu itu sudah ada roh kebenaran dalam dirimu gitu loh. Tapi kenapa kamu masih menyimpang kiri kanan, masih ngacir. Terus saya kasih kayak seperti kata-kata, nggak tahu saya dapat dari mana kata-kata itu. Saya ngomong,
kecil gitu ya. Kamu paham Alkitab karena dia pun juga belajar, ya kan? Tapi jangan sampai kamu salah menyimpang pemahaman Alkitab itu. Saya aja belum terlalu dalam pemahaman Alkitab saya. Saya ngomong gini, kita nih anak kecil, kita nih anak, sedangkan Bapak di atas itu Papa, ya, Papa Tuhan, saya anggap Papa Tuhan. Terus kita ini kan dibimbing terus sama Papa kita, Bapak kita yang di surga. Nah, kita dapat sengaja loh ya saya ngomong gitu ya sama dia. Saya ngomong sama dia bukan suatu kebetulan gitu loh ya. Kita bertemu, tiba-tiba saya langsung nanya gimana apa. Padahal saya belum pernah ketemu, belum kenal sama sekali sama anak itu. Nah, akhirnya dari itu saya ngomong, anak, kita anak kecil, kamu ini lagi pegang bajumu ini sama Tuhan, sama kita. Saya bilang gitu. Tapi kamu masih ngacir aja kemana. Tapi Tuhan masih menuntun kamu, masih megang bajumu, jangan sampai lepas, jangan sampai robek maksudnya. Tapi lama-lama kalau kamu masih ngacir-ngacir gitu, otomatis kan robek juga dong bajunya, bener nggak? Ya kan? Karena kamu lama-lama kain kan juga lama-lama robek toh. Nah, tapi sebelum kamu robek bajumu itu, siapa yang menolong? Yang menjaga kamu? Saya sebagai pembimbing. Ya ini, jiwamu kan yang hilang. Kamu saya tangkap lagi jiwamu. Saya kembalikan lagi kepada Tuhan, saya ngomong gitu. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ini, saya ngomong gitu. Selagi ada yang care sama kamu, yang masih peduli sama kamu, kenapa tidak kamu kembali ke jalanmu yang benar? Udah, memang sakit dalam hati ini kan memang sakit lah. Tapi kalau kamu mengikuti jalannya Tuhan, minta kekuatan Tuhan, kamu udah gak kuat toh, saya ngomong gitu. Iya, gak kuat. Ya udah toh, berarti kita bergumul ini di dalam dunia ini, kita bergumul ya, punya suatu masalah. Itu maksud Tuhan apa? Yaitu gimana kita bisa mengandalkan Tuhan, minta kekuatan Tuhan toh, ya kan? Seperti itu. Ya udah toh, kamu setiap orang punya banyak masalah, saya ngomong gitu. Pasti, saya juga mengalaminya, saya ngomong gitu. Tapi yaitu di saat kita mengalami kesulitan, kesesakan, segala macam di dalam hati kita, yaitu satu-satunya apa? Ya kita mengharapkan kekuatan Tuhan. Kan gitu. Kembali lagi pada Tuhan. Minta kamu kekuatan pada Tuhan, minta kamu satu pikiran sama Tuhan, minta pemikiran Tuhan, minta Tuhan pulihkan semua hatimu, saya ngomong gitu sama dia. Saya yakin dan percaya kalau kamu berubah karakter kamu, sifat kamu, segala macam dengan kekuatan Tuhan, kamu dibentuk lagi seperti bejana yang baru. Saya yakin orang tuamu pasti akan pulih, pasti mengerti. Mungkin saat ini dia tertekan karena dijelek-jelekin terus sama orang tua kan ya, kamu nakal, kamu bandel, kamu nggak ini pukul apa segala macam. Udah besar masih pukul. Ya udah dong, diri kita dulu, saya ngomong gitu. Diri kita dulu diperbaiki, diri kita dulu dipulihkan, hati kita ini dipulihkan dulu sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan obatin. Kalau hatimu sudah pulih, saya yakin kamu akan merasakan kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi. Itulah. Ya, sebagai pembimbing memang bukan hal yang mudah ya. Satu begitu banyak anak-anak youth ya. Tapi kan ya sesuai tuntunan Tuhan lah saya mengalir. Saya mengalir, kalau Tuhan mempertemukan saya dengan anak itu, kenapa tidak? Gitu loh. Ya kan, saya ngomong, saya akan tetap follow kamu. Tetap kamu tak bimbing. Ya. Tadi sudah didoakan dengan teman saya hamba Tuhan satu visi misi itu. Nah, dengan tim doa itu kita doakan tadi bertiga, lepaskan, akhirnya Yesus merasa lega. Tapi tetap kita fokus. Itu bukan hal yang mudah juga untuk menjangkau dia ya. Ya puji Tuhan, dia walaupun dia masih ada sedikit yang dia masih belum terbuka, apa-apa, tapi saya hanya percaya Tuhan pasti melawat dia lebih dahsyat lagi.
karena kan dia anak Tuhan. Jadi itulah lawatan semalam itu sangat luar biasa. Saya yakin pasti youth GAB Mahanai Sidoarjo ini pasti pulih, dan semua keluarganya pun akan dipulihkan Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan asal kita benar-benar pada jalurnya Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dimana saya juga dipulihkan Tuhan, saya cepat dipulihkan sama Tuhan karena apa? Taat. Amin. Kalau kita taat pasti cepat banget pulihnya. Yes. Tapi kalau kita masih gini-gini ya lama. Jadi jangan menyalahkan Tuhan ya. Yang perlu kita salahkan diri kita sendiri, bukan Tuhan. Itu Ada Ibu Maya, gembala dari Gereja Betani Pasuruan. Ya, ini anugerah. Saya cuma bertatap di PD Family Blessing melalui Zoom, ya toh. Nah ini saya berjumpa secara pribadi 2 hari kita ketemu. Nah saya mau bertanya semalam sebagai ibu gembala dari Gereja Betani Pasuruan, bagaimana tentang kondisi orang-orang yang di tempat itu yang mengalami kekecewaan? Boleh bagi saya? Tadi malam, betul. Luar biasa saya melihat ada anak-anak muda yang dipulihkan, ada anak-anak muda yang mengalami lawatan yang luar biasa. Tetapi kita berharap ya, kita semua pasti berharap bukan hanya sampai di lawatan saja, tetapi mereka mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup mereka. Tentunya ya luar biasa pemimpin rohani yang sudah membawa mereka sedemikian rupa ya, mau berkorban untuk mereka gitu ya, korban pulsa, korban waktu, korban tenaga. Demi apa? Demi anak-anak ini mengalami hati Bapa. Amin. Jadi saya percaya, saya melihat luar biasa. Ini waktunya generasi Yeremia dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Amin. Dari satu orang dipulihkan, dia akan membawa teman-temannya mengalami pemulihan, dan itu seterusnya. Kalau kita terus bertekun, maka akan banyak anak-anak muda di bangsa ini dipulihkan untuk memulihkan bangsa Indonesia. Ya, berarti begini loh, pergerakan bukan hanya di Brazil. Pergerakan pun bisa di mana aja kalau Tuhan izinkan. Siapa sangka di kota Sidoarjo terkecil terjadi lawatan yang dahsyat. Seperti di zaman dulu pada rasul dan para nabi. Cuma bagaimana generasi yang benar-benar di akhir zaman ini, generasi yang bisa mempertahankan identitas, generasi yang bisa mempertahankan bagaimana dia sebagai laskar Kristus untuk melakukan sesuatu peperangan, baik peperangan tentang hidupnya maupun peperangan di alam roh. Ya, jadi saya bagikan orang yang kecewa, orang yang tidak mengalami pertumbuhan, dia tidak mengalami supranatural yang daripada Tuhan. Karena apa? Orang yang sudah mengalami supranatural dari Tuhan, hidupnya punya gaya ilahi. Hidupnya sudah tidak memikirkan hal-hal yang dunia. Jadi penekanan buat malam hari ini, buat para yang hadir di tempat ini dan para pemirsa, kita tidak dapat merubah arah angin, namun kita dapat merubah arah kehidupan kita yang ke depan, agar selalu kita mencapai pada tujuannya. Jadi penekannya buat malam hari ini, kita harus menjadi orang yang pesimis, tidak menjadi orang yang suka mengeluh, karena hanya berpikir pikiran yang pendek, mentok sampai di situ. Tapi kalau orang yang punya pikiran yang pesimis dan optimis, dia akan mencapai, dia akan mendapatkan hal-hal yang dahsyat dan hal-hal yang ajaib. Ya, jadi saya sarankan malam hari ini para pemirsa, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena ini masa bagaimana kalian bisa melihat cara pertolongan Tuhan. Jadi jangan pernah gelisah. Renungkan firman pagi, siang, dan malam di Yosua 1. Ya, saya minta buat setiap kita yang di sini kita dibangun spiritnya, dan para pemirsa juga sama. Kita akan tutup ibadah Adonai di Sidoarjo. Saya undang Ibu Maya untuk doa syafaat, nanti saya doa berkat. Bapak, kami bersyukur kami hidup di bangsa Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur Engkau memilih kami untuk dibawa ke dalam sesuatu rencana yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami terus menjaga kehidupan kami juga Tuhan,
supaya kehidupan kami tetap bersih di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami juga boleh mengalami pertumbuhan yang ilahi, karena kami percaya Bapa, ketika kami membawa anak-anak muda datang kepada Engkau, kami pun akan mengalami perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami khusus berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Biarlah Bapa Engkau melawat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa biar terjadi kebangunan rohani di bangsa kami, dimulai dari anak-anak muda ya Tuhan. Berkati anak-anak muda di bangsa ini Tuhan, supaya mereka tidak terfokus kepada gadget mereka, tetapi mereka fokus kepada Engkau. Mereka menolong setiap acara-acara online dari Bapak Gembala mereka, Ibu Gembala mereka Tuhan. Mereka terjun di dalam pelayanan, mereka terjun di dalam kegerakan-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak muda di bangsa ini mengerti hati-Mu ya Tuhan. Mereka boleh melihat kepada Engkau, memandang kepada Engkau, dan tidak memandang kepada masalah mereka. Mereka mengalami pemulihan hati mereka. Biarlah hati mereka berbalik kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika hati mereka berbalik kepada Engkau, mereka juga akan mengasihi orang tua mereka. Mereka mengasihi orang-orang yang membenci mereka. Mereka mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati hamba-Mu, kuatkan hati hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh membawa bangsa kami di dalam pemulihan, di dalam segala sesuatu ya Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini memiliki hikmat marifat yang daripada Engkau dalam memimpin bangsa kami. Juga kepemimpinan ini lanjut kepada pemimpin yang terendah ya Tuhan, RT RW semuanya mengalami hikmat yang daripada Engkau, sehingga bangsa kami mengalami roh takut akan Tuhan ya Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan, boleh melihat kemajuan di bangsa ini, dari ibu kota sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga gereja Allah Baik Sidoarjo yang sudah memberikan tempat untuk kami streaming. Berkati anak-anak mudanya, berkati ibu gembala yang berulang tahun, berkati Bapak Gembala, berkati juga setiap diaken, majelis. Berkati Tuhan setiap anak-anak muda, berkati kaum pria, kaum wanita, juga anak sekolah minggu Tuhan, bahwa mereka terus dalam ketaatan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ketika mereka taat kepada Engkau, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami terobosan yang daripada Engkau. Mereka mengalami sukacita yang daripada Engkau. Mereka mengalami berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, curahkan berkat-Mu atas gereja ini. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biar berkat kasih anugerah yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Tuhan yang manis di sore hari ini, Engkau pulang membawa sukacita dan damai. Diberkati yang hadir di tempat ini, diberkati pemirsa dimanapun kau berada. Biar segala hal, kekuatan, pengurapan, kemampuan, tiang awan, tiang api ada di atas setiap kita, anak-anak Tuhan. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Daerah
pemirsa dimanapun kalian berada. Adonai streaming selesai ibadah. Sampai ketemu lagi tanggal 8 Agustus. Posisi saya ada di Jakarta. Ya, kalau mau bergabung saya ada di gedung perkawinan yang ada di Lulu Hypermart, gedung Sasana Modern. Biarlah Tuhan memberkati para jemaat dimanapun berada. Kita sapa para pemirsa, yuk. Tuhan